Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk menjelaskan tentang konsep critical appraisal yang banyak diminta oleh beberapa orang atau viewers ya terkait critical appraisal. Jadi kita harus tahu dulu konsep critical appraisal itu apa. Nah, kalau seandainya kita ingin membuat suatu artikel ilmiah dan ingin dipublikasikan, kita harus menilai apakah paper, naskah atau studi itu valid. Valid itu benar ya datanya, important atau penting ya, papernya itu penting untuk kita gunakan dalam penelitian kita. Penelitiannya juga penting atau important itu tersebut artinya. Lalu yang pastinya adalah applicable. Applicable itu adalah mampu diaplikasikan di dalam penelitian atau di lokasi penelitian yang akan kita gunakan. Apakah hasil dari paper tersebut bisa diaplikasikan pada penelitian kita. Nah, jadi itulah fungsi dari critical appraisal. Critical appraisal sendiri itu ada beberapa step-stepnya. Jadi ada penilaian cepat critical appraisal. Dari penilaian cepat tersebut nanti akan kita evaluasi hasilnya seperti apa. Setelah dievaluasi hasil critical appraisal kita sintesis ya. Jadi kita pilih-pilih mana sih critical appraisal yang memenuhi kriteria. Nah, biasanya yang dijadikan point of cut-nya atau titik untuk mengekskludkan paper tersebut itu adalah dengan critical appraisal yang memiliki nilai unclear atau no, yang tidak baik ya, nilainya hasilnya tidak yes. Jadi nanti di critical appraisal biasanya ada pilihan-pilihan jawaban yes, no atau unclear. Nah, kalau seandainya jawaban unclear atau no-nya itu 50%, maka biasanya paper itu akan di-exclude. Artinya peneliti biasanya akan memasukkan paper-paper yang memiliki nilai critical appraisal di atas 50% yes. Lalu setelah kita sintesis, otomatis akan kita rekomendasikan masuk ke dalam penelitian atau artikel yang akan kita buat ya. Jadi seperti itu step by step dari critical appraisal. Nah, tools untuk critical appraisal itu ada banyak. Saya memasukkan yang umumnya digunakan atau sering digunakan. Tapi sebenarnya banyak sekali list-listnya. Yang pertama itu ada CEBM, jadi ada Center of Evidence Based Medicine, biasanya dipakai oleh dunia medis. Lalu yang umum lagi ada GBI, jadi Joanna Briggs Institute ya. Lalu ada CASP, lalu ada Darmouth, ada Amstar, Strobe, JAMA, dan banyak sekali tools-tools untuk critical appraisal tergantung dari desain penelitian apa yang akan kita buat ya. Nah, ini adalah URL yang saya masukkan, ada 3 yang biasanya saya gunakan untuk melakukan critical appraisal paper atau artikel. Misal ya, saya sering menggunakan itu adalah GPI. Ini kita klik saja atau kita cari di Google, kita search di Google itu juga akan mudah ditemukan. Nah, untuk critical appraisal GPI sendiri itu adalah seperti ini. Bisa di-download ya, bisa juga dilihat. Jadi tanpa di-download, kita pengen tahu dulu nih seperti apa sih penilaian dari GPI untuk desain penelitian A. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah desain-desain yang disediakan oleh GPI ya untuk format critical appraisal-nya. Jadi silakan disesuaikan dengan desain penelitian kalian. Nih, jadi ada banyak sekali. Nah, misal kita ambil yang paling atas ya, jadi kita buka. Nah, kita download. Lalu kita buka ya, seperti apa sih untuk model critical appraisal dengan GPI. Nah, ini yang GPI untuk cross sectional desainnya ya. Jadi di sini ada reviewernya siapa, ditulis namanya, tanggal berapa melakukan critical appraisal, terus author dari paper yang sedang dinilai itu,
autornya siapa atau nama penulisnya siapa, tahun berapa papernya itu yang sedang dikritisi, lalu record numbernya, ya. Nah, kalau untuk proseksional menggunakan tools GPI itu ada 8 yang harus dinilai. Contoh saya mencoba untuk melakukan penilaian, ya, yaitu menggunakan artikel proseksional juga tahun 2022 di Jurnal Keperawatan Muhammadiyah. Kita lihat yang pertama adalah kriteria inklusi dari sampel apakah terdefinisi dengan jelas. Nah, sebenarnya ini memang bahasa Inggris, ya, sebelumnya saya jelaskan. Jadi ini memang bahasa Inggris, tapi jangan takut kalau bingung, di bawahnya itu ada penjelasannya dari 8 item penilaian itu. Maksudnya apa sih ini? Nah, itu bisa kita baca di bawahnya ini. Ya, maksud dari per itemnya jika memang kurang jelas. Nah, kriteria inklusi ada enggak di artikelnya? Biasanya ada di metode. Nah, di sini itu ada, ya. Jadi kriteria inklusinya adalah bersedia diteliti, tidak batuk, tidak panas. Kriteria eksklusi, nah berarti ada, otomatis di sini yang dicentang adalah yes. Lalu di sini kita juga lihat lagi apakah ada subjek penelitian yang disetting. Jadi setting atau penempatan subjek penelitian di sini itu terdeskripsikan tidak antara kelompok sampel yang kontrol maupun yang uji coba atau yang kelompok kontrol atau kelompok intervensinya. Nah, itu terdeskripsikan di sini secara detail atau tidak. Kebetulan di dalam jurnal ini itu tidak terdeskripsikan, jadi kita centang no. Lalu di sini juga apakah eksposurnya itu terdeskripsikan atau tidak secara valid dan reliable, artinya gold standar, ya. Jadi standar utamanya yang menjadi perbandingan itu tertulis atau tidak di sana. Nah, kebetulan di sini kan dia menggunakan selimut yang berbasis syar'i. Nah, itu memang dibandingkan dengan selimut yang biasanya diberikan oleh rumah sakit kepada pasien. Jadi ada perbandingan, ya, untuk kelompok kontrolnya. Jadi ada dan kita centang yes. Lalu di sini apakah standar kriteria yang digunakan itu pengukurannya itu sesuai dengan kondisinya, ya. Jadi keterlibatan pasiennya itu ada enggak kira-kira berdasarkan diagnosis atau definisi tertentu. Nah, kebetulan di sini tidak ada penjelasan terkait sampel penelitian yang masuk ke dalam penelitian dari paper ini, ya. Itu diagnosisnya apa atau yang diambil itu sampel dengan kriteria apa, itu tidak ada. Jadi kita masuk atau kita centang unclear. Lalu nomor 5, confounding faktornya teridentifikasi atau tidak. Iya, jadi kalau kita baca secara keseluruhan paper ini, akhirnya teridentifikasi bahwa confounding faktornya adalah usia. Jadi ada, berarti nomor 5 yes. Lalu nomor 6, strategi untuk confounding faktornya seperti apa? Jadi di sini juga kalau kita baca keseluruhan papernya 4 halaman ini, kita akan tahu, ya, secara implisit bahwa cara mengatasi confounding faktornya adalah melakukan range atau klasifikasi usia, ya. Jadi klasifikasi usia yang masuk dalam sampel penelitian di paper ini itu sudah diperhitungkan, sehingga itu juga akan mempengaruhi manajemen dari confounding faktor. Nah, jadi ada yes. Lalu kira-kira outcome yang terukur itu valid atau reliable. Nah, di sini nomor 7 itu akan mengarah kepada kuesioner apa yang digunakan untuk mengukur hasil yang diinginkan oleh paper yang tahun 2022 ini. Nah, di sini kebetulan kuesioner yang digunakan itu tidak menyebutkan kuesioner baku tertentu. Jadi hanya kuesioner yang berisi sekian poin. Nah, jadi ya kuesioner yang hanya berisi 15 statement atau pernyataan. Jadi tidak ada nama kuesionernya itu apa. Jadi otomatis kita akan centang di sini adalah unclear karena tidak dijelaskan. Ada tapi tidak dijelaskan. Gitu ya. Jadi itu perbedaan unclear dan no. Kalau no kan memang tidak. Tapi kalau seandainya unclear itu dijelaskan di sana tapi tidak detail atau tidak lengkap.
Lalu yang terakhir, statistik, analisis statistik apa yang digunakan di sini dijelaskan ya, baik itu di halaman pertama biasanya ada di abstrak ya. Jadi statistik apa? Nah ini jadi sudah ada ya di abstrak, bahkan di body artikel juga ada ya, biasanya di metode. Nah jadi teknik analisisnya bivariat, nah ini sudah ada juga. Jadi nomor 8 kita centang yes. Jadi seperti itu critical appraisal. Yang saya contohkan ini adalah GBI dengan desain cross seksional. Jadi silakan kalian sesuaikan dengan desain penelitian kalian seperti apa. Nah, misal saya ingin menggunakan atau saya biasa menggunakan yang CASP. Nah, itu tidak masalah ya. Bisa diklik saja CASP seperti apa. Nanti tinggal disesuaikan dengan desain kalian. Jadi di sini ada randomized control trial ya, RCT, lalu ada systematic review, qualitative studies, cohort, ada semua juga sama. Nah, kalau seandainya saya biasa pakai CIBM, oh ya silakan, berarti tinggal diklik saja CIBM. Nanti tinggal dicari critical appraisal yang sesuai dengan desain yang kalian sedang lakukan penelitiannya ini. Ya, jadi ini ya. Memang kalau untuk segi banyaknya critical appraisal yang tersedia itu memang di GPI, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita menggunakan critical appraisal lain selain dari GPI ya, karena critical appraisal itu banyak sekali sebenarnya, jenisnya tidak hanya 3 ini, tapi kalian akan mudah temukan jika menggunakan Google Search. Itu ada banyak critical appraisal selain GPI, CIBM maupun critical appraisal menggunakan CASP. Sekian ya penjelasan critical appraisal, semoga mudah dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.